Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini akan belajar mengenai sebuah tema, yaitu Love is a verb. Kasih adalah sebuah tindakan nyata yang kita lakukan kepada orang di sekitar kita. Kalau kita melihat di dunia ini ada seorang ibu yang bernama Mother Teresa. Mother Teresa hidup pada tahun 1910 sampai 1997. Dia hidup selama 87 tahun. Dia adalah seorang yang tinggal di negara India. Ibu ini di dalam kehidupannya selama 47 tahun mengabdi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tersisihkan, kepada orang-orang yang tidak dipandang. Tetapi ketika dia hidup, dia telah menolong begitu banyak orang di dalam dunia ini. Ibu Teresa telah melakukan 610 misi di 123 negara dengan sebuah lembaga yang didirikan bernama Lembaga Misionaris Cinta Kasih. Dan pada tahun 1979 dia mendapat penghargaan pendamaian dalam bentuk Nobel. Di dalam kehidupan ini kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Di dalam Alkitab dikatakan oleh firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itu adalah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Nah, ketika kita berbicara mengenai kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai manusia, pertanyaan yang muncul adalah, apakah panggilan untuk mengasihi Tuhan adalah sebuah panggilan yang logis? Karena kita tahu bahwa manusia adalah manusia yang berdosa, yang jatuh di dalam dosa. Apakah ketika manusia yang berdosa ini diminta mengasihi Tuhan, itu adalah sebuah panggilan yang mungkin dilakukan oleh manusia yang berdosa dan terbatas ini? Ternyata ketika kita berbicara mengenai mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Allah yang dimananya telah menciptakan kita manusia, tetapi kita manusia yang diminta untuk mengasihi Tuhan, telah menyeleweng dan telah berbuat dosa. Tetapi di dalam keberdosaan kita, Allah telah memberi kepada kita keselamatan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu diberikan kepada kita. Allah menjadi sama seperti kita manusia, lahir seperti manusia, hidup sebagai manusia, dan mati di kayu salib. Allah telah menebus kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan bukti kasih Allah ini, maka panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan yang logis. Sama seperti kita sebagai orang tua yang mempunyai anak dan telah membesarkan anak kita, kita minta anak kita menghormati kita, mengasihi kita, karena kita terlebih dahulu mengasihi dan memberi kepada dia kehidupan. Maka panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan yang logis. Tetapi ketika kita belajar mengasihi juga ada muncul mungkin pertanyaan yang kedua. Mungkinkah kasih kepada Allah dari manusia ini adalah sesuatu hal yang dapat kita lakukan? Dengan menghadapi pertanyaan ini, maka kita mempelajari bahwa sesungguhnya itu adalah mungkin. Caranya adalah dengan bagaimana? Caranya adalah yang pertama, di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Caranya adalah dengan melihat ayat-ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku,
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Waktu kita melakukan firman Tuhan, maka kita sedang mengasihi Allah. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu kita melakukan perintah Tuhan, maka kasih Tuhan sempurna di dalam diri kita. Karena itu, marilah kita sering membaca firman dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita sedang melakukan atau kita sedang mengasihi Allah. Dan waktu kita mengasihi Allah, mari kita belajar juga untuk jangan kita mengasihi hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Dengan kita beribadah kepada Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, melayani, dan bahkan mengabarkan Injil, kita sedang melakukan firman Tuhan, dan kita sedang mengasihi Allah. Kemudian Yesus melanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana caranya kita berikutnya untuk mengasihi sesama kita? Yang kedua, cara kita mengasihi sesama kita adalah dengan tidak menyakiti sesama kita. Kalau kita adalah orang yang pintar di dalam lingkungan kita, marilah kita jangan membuat orang lain merasa bodoh. Ada banyak orang yang pintar yang membuat orang di sekitarnya merasa dirinya bodoh. Itu sudah menyakiti sesama, dan itu kita sedang tidak mengasihi sesama kita. Bergaul dengan mereka, walaupun kita lebih pintar, lebih pandai, kita juga bergaul dengan mereka dengan bahasa yang lebih sederhana. Itulah wujud kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mungkin dipercaya oleh Tuhan harta benda yang lebih banyak, atau kita adalah orang yang cukup mempunyai uang dibanding orang di sekitar kita, jangan membuat orang di sekitar kita merasa miskin. Karena kita sebagai orang yang kaya mungkin menceritakan perjalanan kita ke luar negeri dan lain sebagainya. Sementara mungkin ada di sekitar kita mungkin orang yang belum pernah sekalipun naik pesawat. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk tidak menyakiti sesama kita. Kita bergaul dengan siapa saja, mengasihi orang di sekitar kita, menyapa mereka, memperhatikan mereka. Kalau kita bisa, kita memberi kepada mereka. Itu adalah sebuah wujud tindakan nyata yang kita lakukan untuk mengasihi sesama kita. Dan bahkan Yesus semasa hidupnya juga pernah berkata, apa yang ingin diperlakukan kepadamu, perlakukanlah kepada orang lain juga. Bukankah ini adalah hukum emas yang kita bisa lakukan untuk kita mengasihi sesama kita? Jadi kalau kita mau disayang, mari sayangi sesama kita terlebih dahulu. Kalau kita mau diperhatikan, mari perhatikan orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kalau kita mau dibantu, mari kita juga membantu orang di sekitar kita terlebih dahulu. Dengan demikian, kita mewujudkan kerajaan Allah selama di bumi ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat kehidupan kekal nanti waktu mereka meninggal dunia di sorga. Tetapi sorga itu juga kita bisa rasakan selama di dunia ini, waktu kita saling mengasihi satu sama lain. Kasih itu adalah mungkin tidak mudah kita lakukan, tetapi kasih itu dapat kita wujudkan waktu kita mau mengasihi sesama kita. Kasih sesama kita juga adalah dengan kita mengasihi orang lain seperti kita ingin diperlakukan juga. Dan bahkan kasih itu juga mari kita perlakukan sesama kita sebagai manusia. Dengan kita melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama, kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita sudah menjadi murid Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan 3M. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa Kristus. Maukah saudara setelah mendengar video tayangan ini, kita menjadi pelaku firman?
Maukah saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Jawablah di dalam hati saudara masing-masing, dan lakukanlah hal itu, dan lihatlah apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan jangan lupa komen, subscribe, dan berikan like kepada video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.